So, nggak kemana-mana nak. Nah, baru mama udah ada kedatangan si kecil tuh. Nah, mau bilang apa? Hah? Mau bilang apa? Halo, selamat pagi. Ini rambut masih kayak gini. Artinya apa? Belum mandi. Gak apa-apa ya. Oke. Hari ini hari Sabtu, tanggal 28 Mei. Tanggal 28 Mei 2016. Dan ini bertepatan ada undangan rilis partinya album A Deacon Summer dari Mondo Gascaro. Coba kasih lihat dulu ya. Nah, lihat ya di situ Mondo Gascaro A Deacon Summers, itu album mereka yang baru. Album dia, bukan mereka, ini kan saat nama orang. Siapa sih Mondo Gascaro itu? Saya kalau pernah tahu album grup band yang namanya Sore ya. Nah, Mondo Gascaro ini adalah member dari album Sore di zaman dulu, sebelum akhirnya dia memutuskan untuk bersolo karir. Dan selama bersolo karir dia udah merilis beberapa EP kalau nggak salah, dan album lagu-lagu juga. Cuman semuanya di digital, di iTunes. Nah, kemarin saya sempat nanya sama istrinya, Sarah, di Facebook, Sarah, kapan sih ngeluarin album fisiknya gitu, CD-nya? Dan Sarah bilang bahwa ini merupakan rilis pertama dari albumnya dia secara lengkap full gitu. That's why makanya saya dapat undangannya, diundang, dan siang ini insya Allah kalau nggak ada halangan gue akan coba hadir sebagai penggemar lagu-lagunya, stylenya Mondo Gascaro ya. Jadi kalian bisa lihat nanti di YouTube atau dimanapun banyak kok lagu-lagunya Mondo. Dan kalau saya beberapa kali dengar di Spotify juga ada ya, selain di iTunes tentunya ya. Sampai siang nanti, ini masih pagi, caranya jam 3, jadi masih lama. Oke. Cip. Akhirnya gue nggak jadi ke launching albumnya Mondo Gascaro karena ada beberapa kerjaan yang mesti dikelarin dan juga beberapa PR yang mesti disiapin. Ini baru kelar juga, dan akhirnya kayaknya gue akan mengganti waktu tersebut untuk ngetes my new device here. Ini my dream device sebetulnya. Dulu gue pernah punya DSLR Canon EOS 700D, dan gue sebel banget karena malam-malam nggak bisa, begitu cahayanya kurang langsung grainy dan hasilnya jadi kayak kamera pocket murahan gitu. Even dibandingin kamera yang ini, yang J7X saja masih jauh lebih bagus. Sekarang mau gue kenalin to you guys this one.
80D EOS 80D dengan ini yang udah lama sih sebetulnya. Oke. Gila. Gue lanjutin ya. Ini Rode, namanya ini kotak ya, VideoMic Pro. Ini udah lama gue udah dapet, dan itu gue pakai di 700D gue. It's no problem, it's good, dan bagus banget karena memang ini aktif mikrofon kan, jadi memang buat. Dan sekarang ditambah dengan line kamera yang 2 digit 80D. Yang kemarin ternyata kalau menurut yang jual ya, dan menurut semua teman-teman gue sih sebetulnya memang bilang bahwa penyebabnya adalah karena memang prosesornya yang memang kecil. Maksudnya bukan nggak secanggih yang 2 digit, sorry. Yang 700D kan 3 digit kan, 700 nah yang ini 80D 2 digit, jadi maksudnya lebih bagus. Dan benar, hampir gue ganti juga lensanya. Tadinya mau gue ganti, ternyata nggak perlu. Jadi gue ngedapetin body only dengan harus melepas beberapa lensa yang memang nggak pernah gue pakai. Nanti gue coba ya, sebagus apa hasilnya. Dan ini udah gue siapin, mungkin malam ini akan coba ngetes hasilnya seperti apa. Sip. Nah, sekarang pakai kamera Canon EOS 80D dengan Rode, namanya gue selalu lupa, jadi gue masih bawa VideoMic Pro. Kelihatan kan bedanya, suaranya juga beda. Dan ini gue menggunakan lensa lama gue 10-18 mm yang EFS. Banyak orang bilang ya lensa EFS, maaf ya, ada suara anak gue di bawah mungkin masuk. Jadi karena EFS ini lensa EFS itu biasanya kebanyakan dianggap sebagai lensa bukan lensa nomor satunya lah, kan nomor satunya L lens ya, bukan premium lah. Ini bawaan lah, istilahnya bawaan. Kalau kita beli kamera kit itu biasanya dapatnya pasti lensanya lensa bawaannya, yaitu EFS. Namun kelebihannya EFS yang ini dia udah STM, sehingga nggak ada suaranya pada saat zooming, pada saat auto zooming ataupun autofokusnya nggak berbunyi. Jadi jauh lebih bagus pastinya, cuman kekurangannya adalah bukaannya lebih kecil dibandingin yang kakaknya dia, EFS juga, tapi 10-22 mm, itu 3,5 bukaannya, jadi lebih besar lah ya. Nah, tapi apakah gue butuh? Sebetulnya enggak. Ternyata yang dibutuhkan, yang kemarin tidak jalan, itu adalah prosesor, kemampuan si kamera menangkap cahaya. Nah, itu ditentukan oleh prosesornya. Nah, ini kelihatannya si prosesornya lebih bagus dan lebih bisa nangkep cahaya lebih sensitif lah terhadap cahaya. Contohnya dengan suasana seperti ini, dengan menggunakan 700D itu nggak akan dapat gambar secerah ini. Sekarang kalau dengan menggunakan 80D dengan ternyata itunya juga Digic 6, jadi udah lumayan cukup canggih, menangkap cahaya lebih bagus dan lebih terang. Ya, kemarin gue komplain, gue sebel banget kenapa dengan menggunakan 700D, kok 700D,
G7X yang kelasnya adalah kelas pocket kamera, point and shoot kamera. Masa lebih bagus dari hasil 700D untuk low lightnya, kan nyebelin. Nah, dengan ATD masalah itu hilang ya. Lumayan ya, I mean a big investment, tapi quite big investment, tapi enggak juga. Kenapa? Karena gue harus merelakan beberapa lensa yang udah lama nggak pernah gue pakai, yang nggak pernah gue pakai juga, jadi gue lepas aja untuk nambahin body ATD ini. Oke. Gue belum sempat bikin review lebih lanjut, tapi anggap aja ini vlog ini bisa menggambarkan perbedaan hasil yang didapat oleh ATD ini. Dan gue menggunakan dua kamera. Yang awal tadi pakai kamera G7X, dan yang ini pakai ATDs with external microphone dari Rode. Oke, itu dulu. Kita ngobrol-ngobrol di lain waktu. Gue tuh selalu lupa ngomong begini. Please like, comment, dan subscribe ke channel gue ya. Jadi lo nggak pada ketinggalan juga. Nah, kalau gue update vlog lagi. Oke, bye bye.